Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 27. Hidup penuh warna. Kenapa senyum-senyum om? Udah kayak orang gila aja, kata Vera meletakkan sebelah tangannya di pundak dan leher Sony. Mulut kamu ini ya, kata Sony hendak menarik bibir Vera untuk Vera cepat menghindar. Pi gak suka kamu panggil dengan sebutan om, ngerti? Kata Sony memperingati. Ih, dari dulu juga Vera panggil om, kenapa baru sekarang bilang gak suka? Kata Vera menggerutu. Tapi adanya jika orang menggerutu dalam diam, ataupun kalau disebutkan pelan lah, Vera malah dengan lantangnya. Karena sekarang udah beda, kata Sony menjelaskan. Beda apanya? Kata Vera bertanya. Pakai nanya lagi, emang kamu tuh siapanya Pi? Kata Sony mengajukan pertanyaan yang sudah dia tahu dengan jelas dan pasti jawabannya. Nggak tahu, entah Pi masih nganggap Vera apa enggak. Kata Vera santai, dia tak ingin terjebak dengan pertanyaan Sony. Emang Vera siapanya Pi? Kata Vera bertanya dengan senyum menyaringannya. Ya istri Pi lah, kata Sony spontan. Berarti Vera punya hak dong atas apa yang Pi punya, kata Vera lagi. Ya iya dong sayang, semua yang Pi punya juga punya kamu, kata Sony menjelaskan. Punya hak juga dong, kata Vera bertanya lagi. Iya sayang, kata Sony memeluk Vera. Pi itu punya Vera apa bukan? Kata Vera terus bertanya. Ya punya kamu dong, punya siapa lagi? Kata Sony mengecup pipi tambah Vera gemas. Kalau gitu istirahat sekarang, perintah Vera dengan tegas. Loh, kenapa kamu jadi kayak memerintah? Kata Sony. Jangan membantah. Kata Vera turun dari pangkuan Sony, membenarkan bantal dan meminta Sony berbaring. Gak mau, kata Sony keras kepala. Berani banget kamu bantah perintah Nyonya. Aku punya hak atasmu, kata Vera berbicara seperti Nyonya. Kenapa? Kata Sony tak mengerti. Sony baru sadar kalau Vera menjebaknya dengan kata-kata. Baiklah Nyonyaku, kata Sony memelas dan berbaring telentang. Vera menyelimuti Sony. Vera juga berbaring di sebelah Sony. Bergeser ke atas sedikit lalu mengelus kepala Sony. Tidurlah, kata Vera beratap sambil mengelus kepala Sony. Aku mau tidur memelukmu, Nyonya, kata Sony menatap Vera. Nanti ya, Pi, kalau udah sembuh, kalau tidur miring, entar sakit lagi. Tuh, luka karena tertekan. Kata Vera berbicara lembut layaknya pada anak kecil. Sony jadi penasaran. Jika gadis kecil itu tambah manja saat dia sakit, kita lihat bagaimana dia merawat orang yang sedang sakit. Pokoknya, Pi mau sekarang. Kalau enggak, Pi nggak mau tidur. Kata Sony keras kepala, layaknya anak kecil yang sedang merajuk. Ya udah, biar Vera aja yang peluk Pi ya, kata Vera menuruti Sony dengan sabar ya. Gak mau, Pi mau meluk bukan dipeluk, kata Sony lagi. Tapi Pi, nanti dada Pi sakit kalau tidur miring. Vera aja ya yang peluk Pi, kata Vera memberi pengertian dengan sabar. Karena setahu Vera, orang kalau lagi sakit emang banyak keinginannya, makanya Vera harus sabar. Pokoknya Pi mau peluk kamu, kata Sony egois Vera tanpa berpikir. Mau kemana? Kata Sony bete karena Vera turun dari ranjang. Ambil guling Bi, kata Vera mengambil bantal guling di ruang ganti. Karena semenjak menikah Sony tak pernah membiarkan ada bantal guling di ranjang. Dia selalu membuangnya ke lantai, makanya pelayan meletaknya di sana. Bi gak mau ya, tidur meluk guling, kata Sony berteriak tak terima. Enggak, Bi gak bakalan meluk guling kok, kata Vera lembut. Lalu kembali naik ke ranjang sambil membawa guling. Miring dikit, kata Vera meminta Sony yang tidur telentang untuk tidur miring menghadapnya. Lalu meletakkan guling tepat di punggung Sony agar bisa menahannya. Sony sudah tidur miring namun tidak sepenuhnya miring karena ditahan bantal guling. Vera berbaring dan mendekat ke arah Sony bergeser ke atas sedikit, lalu memeluk Sony, membuat kepala Sony terbenam di dada empuk Vera. Pi tidur ya biar Vera peluk aja ya, tetap nyaman kok, kata Vera membujuk. Nyaman banget sayang, batin Sony. Dia semakin membenamkan wajahnya. Hangat kan, kata Vera sambil terus mengelus kepala Sony lembut dan menarik selimut sampai menutupi lengan Sony. Pi haus, kata Sony lagi. Vera melonggarkan pelukannya, beratap Sony sambil tersenyum. Iya, kata Vera menjangkau segelas air putih di atas rakas di belakang Sony, membuat wajah Sony semakin terbenam di dadanya. Ini Bi,
Kata Vera memegang gelas berisi air dan membantu Sony minum melalui sedotan. Udah, kata Sony. Vera kembali meletakkannya di nakas. Sekarang Bi istirahat ya, kata Vera lembut. Bi nggak ngantuk sayang, kata Sony merengek karena dipaksa tidur oleh Vera. Iya, kalau Bi nggak mau tidur, ya udah sekarang Bi maunya gimana? Kata Vera beratap Sony dengan lembut dan teduh. Ih, istri kecilku kok manis banget sih, batin Sony meleleh. Tapi dia masih ingin tahu bagaimana Vera yang sebenarnya. Bi mau jalan-jalan, Bi bosan kamu kurung di kamar, kata Sony. Ya udah, kita jalan-jalan ke taman rumah ya. Vera duduk di ranjang, lalu membantu Sony bangun. Setelah Sony berdiri di dekat ranjang, Vera merapikan dan mengikatkan tali kimono yang Sony pakai. Bi bisa jalan kan? Vera bertanya. Ya bisa dong sayang, kan yang luka dada sama perut Bi, bukan kaki, kata Sony lagi. Ya udah, ayo. Tapi gadis kecil itu tetap meletakkan sebelah tangan Sony di pundaknya. Vera dan Sony menuruni tangga dengan sangat pelan. Padahal Sony sudah bilang kalau dia baik-baik saja pada Vera dan bisa berjalan normal, tapi gadis kecil itu sama sekali tak mendengarkannya. Sesampai di bawah mereka masih berdiri di dekat pagar tangga. Kenapa berhenti? Bi capek? Kata Vera bertanya. Bi mau tidur aja, tapi di kamar itu, kata Sony menunjuk sebuah kamar di sudut kanan ruang santai. Baiklah, kita tidur di sana, kata Vera menuruti dan membawa Sony ke sana. Kok Vera jadi sabar banget ya, batin Sony heran. Vera membuka pintu kamar itu, dan Vera tertegun melihat kamar minimalis yang sangat mewah dan elegan dengan nuansa putih berbalut biru tua yang sangat elegan, dan menyejukkan mata dan perabotan pun begitu. Kenapa? Kata Sony bertanya. Kamarnya minimalis dan bagus, Bi. Vera suka, kata Vera membawa Sony masuk. Setelah menutup pintu, setelah berbaring, Sony langsung membawa Vera ke pelukannya. Bi, entar bisa... Kata Vera terhenti karena Sony membantahnya. Makanya, diam aja, entar dadapi sakit, kata Sony semakin memeluk Vera. Sudah menjadi kebiasaan bagi Sony tidur memeluk Vera. Dia tidak akan bisa tidur jika tidak memeluk Vera. Iya, Vera diam, tapi Bi janji harus istirahat, kata Vera sedikit menjaga jarak dari tubuh Sony. Iya, tapi kamu harus ikutan istirahat, kata Sony mengelus kepala Vera. Akhirnya Sony tertidur dengan nyaman dan nyenyak bersama Vera. 1 hari kemudian, seharian dari kemarin ditemani Vera full time membuat rasa sayang Sony untuk Vera tumbuh semakin besar bahkan tak terhingga. Sony tak menyangka Vera akan merawatnya sedetail itu. Gadis kecil itu dengan sangat sabar dan penuh kasih sayang merawat serta mengurusi Sony. Sony menatap wajah damai Vera yang masih tertidur pulas di sebelahnya. Sepertinya Vera kecapean mengurusi Sony dari kemarin. Buktinya sudah jam 6 pagi Vera masih saja tidur, padahal dia harus sekolah. Sayang, kata Sony lembut membangunkan Vera. Sayang, kata Sony sekali lagi. Iya, Bi, ada apa? Bi butuh sesuatu. Kata Vera langsung bertanya saat bangun. Terlihat jelas seberapa khawatirnya dengan Sony yang mungkin membutuhkan sesuatu dari tadi. Sony tersenyum dan mengelus pipi Vera. Bi gak butuh sesuatu sayang. Bangun Ki, kamu kan harus sekolah, kata Sony lembut. Vera menggeleng. Gak boleh gitu, kamu harus sekolah sayang, kata Sony menasehati. Tapi Vera mau urusin sama rawat, Bi. Kata Vera memohon agar Sony tak menyuruhnya sekolah. Iya, nanti pulang sekolah urusin Bi lagi. Selama kamu sekolah kan ada Bibi yang bakalan urusin Bi, kata Sony menjelaskan. Gak mau, Vera mau urusin Bi. Kata Vera memohon karena terus dipaksa Sony untuk pergi sekolah. Bahkan gadis kecil itu sudah hampir menangis. Ya udah, kalau Vera mau urusin Bi, kata Sony lembut dan meminta pengawalnya untuk mengurus ke sekolah Vera tentang beberapa pelajaran yang tidak Vera ikuti, agar Vera bisa mempelajarinya di rumah. Jangan sedih ya, maafin Bi udah maksa kamu. Kata Sony merasa bersalah karena memaksa Vera sekolah. Sony tahu sekolah itu sangat penting, tapi bagi Sony kenyamanan Vera lebih penting di atas segalanya. Sony tak ingin memaksa Vera melakukan hal yang tak diinginkannya, tapi untuk sekolah, Sony memprioritaskan bagi Vera karena itu sangat penting. Iya, sekarang Bi mau ke kamar mandi kan? Kata Vera. Sony mengangguk. Vera membantu Sony ke kamar mandi karena Sony ingin pipis. Vera mengantar Sony sampai ke dalam toilet lalu menunggu Sony di luar. Udah Bi, kata Vera bertanya saat Sony kembali membuka pintu.
Udah sayang, kata Sony gemas saja melihat Vera yang terlalu khawatir padanya. Padahal Sony bisa berjalan seperti biasa, tapi Vera tetap saja membantu Sony. Walaupun pada kenyataannya, dia hanya bergelayut manja di lengan Sony. Di depan wastafel. Sekarang Bi gosok gigi ya, kata Vera memberikan sikat gigi yang sudah dia beri odol. Iya, kata Sony mengambil. Mau Vera bantu nggak? Kata Vera menawari. Bi bisa sendiri sayang. Kata Sony mulai menggosok gigi lalu Sony mencuci muka setelah selesai. Pasti Bi ingin mandi ya? Kata Vera bertanya. Sony sedikit menunduk dan mengelus kepala gadis kecil yang ada di depannya. Maunya sih gitu sayang, tapi luka Bi belum kering, jadi nggak boleh tersiram air begitu banyak, kata Sony dengan lembutnya. Ya udah, biar Vera lapin aja ya, biar Bi lebih nyaman, kata Vera. Lapin gimana sayang, kata Sony tak mengerti. Vera menarik ikatan kimono di pinggang Sony membuat kimono yang longgar itu melorot, lalu Vera meminta bahkan membantu Sony melepasnya. Dan sekarang yang tinggal hanyalah boxer yang tadi dipakai Sony saja. Duduk Bi, kata Vera meminta Sony duduk di kursi minimalis yang ada dalam kamar mandi. Kamu gak mau apa-apain Bi kan sayang, kata Sony dengan wajah sok ketakutannya. Ih, Bi begitu, pikirannya selalu aja kemana-mana, kata Vera cemberut sambil merendam handuk kecil dengan air hangat. Ya, kali aja kamu mau apa-apain Bi, kata Sony dengan tampang polosnya. Kalau Vera mau apa-apain pun, Bi gak bakalan bisa nolak, kata Vera menggoda lalu mengedipkan mata cantiknya ke arah Sony. Berhenti menggodaku, kata Sony pangling, bahkan wajahnya terasa memanas. Makanya jangan sok-sok mau menggoda, kalau digoda aja kikuk gitu, kata Vera mengejek Sony. Jahat kamu, kata Sony merajuk. Bercanda Bi, kata Vera nyengir. Vera berlutut di depan Sony, yang tengah duduk di kursi dan mulai membersihkan kaki Sony dengan pelan dan lembut. Sayang gak usah, kata Sony yang merasa Vera terlalu berlebihan. Gak apa-apa kok, biar Bi nyaman, kata Vera tulus. Setelahnya Vera membersihkan tangan, pundak, dan leher Sony. Setelah semua selesai, Vera membawa Sony masuk ke ruang ganti, lalu membantu Sony berpakaian, tapi Sony masih memakai kimono agar lukanya cepat kering karena lebih terbuka. Bi duduk sini dulu ya, kata Vera merapikan bantal untuk sandaran Sony di ranjang. Setelah Sony duduk, Vera menyelimuti kakinya. Vera mandi dulu ya Bi, kata Vera. Sony mengangguk. Setelah beberapa menit, gadis kecil itu kembali menghampiri Sony dengan wajah segar dan senangnya sehabis mandi. Bi kenapa melamun? Kata Vera bertanya setelah duduk di ranjang menghadap Sony dan memegang kedua tangan Sony. Gak apa-apa, Sony tersenyum menatap Vera. Kuku Bi udah panjang, biar Vera potongin, kata Vera mengambil gunting kuku di laci nagas. Sarapan dulu sayang, Sony menolak dan bertepatan saat beberapa pelayan datang mengantar sarapan. Selesai sarapan dan memotong kuku Sony, Vera duduk bersandar di kepala ranjang sebelah Sony. Vera kelihatan sangat lelah, bahkan mengantuk. Mungkin efek beberapa hari ini dia terlalu sibuk mengurusi Sony. Ya, Sony bisa apa? Gadis kecil itu benar-benar tidak mau dibantah. Bahkan tak mau Sony dirawat oleh orang lain. Katanya dia ingin merawat Sony sendiri. Tapi dari sanalah Sony menyadari, bahkan takdir Tuhan itu lebih indah dan yang paling baik daripada sebuah skenario yang dibuat manusia. Banyak orang mengatakan, jika kita sudah dewasa, berikanlah dengan orang yang dewasa juga. Karena dari situ, kita bisa sama-sama mengerti dan paham akan masalah masing-masing serta harus sama-sama mengalah. Tapi jika hidup berjalan dengan seperti itu, mungkin kelihatannya enak dan bahagia. Bahkan dulu Sony sempat berpikir jika seperti itu pasti akan sangat bahagia. Tapi Vera datang membuat Sony meragukan semua itu. Sifat yang sama-sama dewasa akan membuat hidup biasa saja, bahkan cenderung hampa karena tanpa perdebatan. Tapi hidup dengan Vera yang sifatnya kekanak-kanakan membuat hidupnya Sony penuh warna dengan perdebatan yang begitu menyenangkan, sekaligus menguji kesabaran. Bagaimana gadis kecil itu mempertahankan pendapatnya dan bersikeras sampai Sony menerima pendapatnya. Bahkan Vera selalu melakukan berbagai cara agar Sony mau. Nah, itulah yang membuat hidup Sony penuh warna dengan segala tingkah nakalnya. Bersambung.